Nurus kalau nggak salah, Ibnu Rus ya, tahafut, kitab-kitab perdebatan masalah filsafat itu dulu pernah beliau sangat apa? Oh, sangat gandrung banget Imam Ghazali dulu sebelum ngarang Ihya. Kemudian ketika beliau ngarang Ihya bilang gini, faqbil hadi nasihat. Wis talah, terima saja nasihat ini. Nasihat yang mengatakan bahwa perdebatan itu justru akan menjadi penyakit yang akut, yang sulit untuk diobati. Malah jadinya penghalang awak dhewe usulnya Gusti Allah. Trimo nasihat iki teko sapa? Mimman dhayya'al umura fihi zamanan. Orang yang menghabiskan umurnya pada hal-hal yang khilafiyah kayak gini. Sapa? Imam Ghazali dhewe. Aku ben wis tau koyo ngono, wis talah. Percaya ning aku kowe. Lah ngono dhewe Imam Ghazali. Wa zada fihi 'alal awwalina tasnifan wa tahqiqan wa jadalan wa bayanan. Kemudian dia siapa? Imam Ghazali sendiri ini namanya iltifat itu. Ya. Tekak faqbil nasihat enggak ngono. Faqbil apa? Faqbil hadhi nasihah mimman dhayya'al umur. Terimalah nasihat ini dari orang yang menghabiskan umurnya fihi khilaf zamanan. Ya, menghabiskan umurnya untuk memperdalam ilmu-ilmu khilaf. Wa zada fi 'alal awwalin, dan dia melebihkan atau menambahkan lebih mencurahkan konsentrasinya terhadap ilmu khilaf 'alal awwalin, melebihi orang-orang sebelumnya, baik karangannya, tahqiqannya atau perdebatannya. Tsumma alhamahullahu ta'ala rusdah. Kemudian Allah memberikan ilham kepada dia, wa atla'ahu 'alal aibi, dan Allah memperlihatkan aibnya, fahajarahu wastaghala binafsih. Kemudian dia meninggalkan ilmu khilaf tersebut dan menyibukkan dengan berkonsentrasi terhadap nafsunya sendiri, terhadap jiwanya sendiri. Fala yahurranaka qaulu may yaqul, maka janganlah kau sekali-kali tertipu oleh perkataan orang yang berkata al fatwa imadus syar'i, fatwa adalah pondasi agama, fatwa adalah tiang daripada agama. Ojo kebejo aku ben wis tahu, kata Imam Ghazali ngono. Wis ta jong kowe ojo mbok ceruk-cerukno ilmu khilaf kuwi. Ilmu khilaf ku ndadekno atos ati. Nek wis atos atine gara-gara ilmu jadal, gara-gara ilmu khilaf, angel tambanane, Cung. Ngoten dawuh Imam Ghazali. Wangel wis tak lah. Trimon arahan ini, nasihat ini dari orang yang sudah pernah terlanjur menghabiskan waktunya untuk memperdalam ilmu khilaf ini. Bahkan dia Imam Ghazali sendiri maksudnya ya, melebihkan perhatiannya terhadap ilmu khilaf melebihi dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, baik karangannya, baik perdebatannya, baik penjelasannya. Kemudian Allah memberikan ilham kepada dia dan memperlihatkan aibnya Imam Ghazali karena sibuk dengan ilmu-ilmu khilaf, sehingga beliau meninggalkannya dan lebih berkonsentrasi untuk dandani awake dhewe. Ya, dari mana saudara? Diceritakan pada saat itu Imam Ghazali sudah sampai karya yang paling puncak di madrasah Nizamul Mulk, kalau nggak salah. Nizamul Mulk itu beliau sudah jadi sudah jadi dekan. Ya, sudah jadi pimpinan teratas di madrasah tersebut. Kemudian sudah dijadikan oleh lingkungan kerajaan sebagai orang terpercaya. Ya, gampang sudah di kalau sekarang ya sudah di MK lah, Mahkamah Konstitusi. Jadi yang paling tinggi lah jabatannya di dalam ranah hukum yuridis Islam beliau. Tapi justru di tingkat-tingkat yang paling tinggi beliau, karya paling tinggi beliau semakin merasa bahwa beliau itu tidak ada apa-apanya, semakin banyak aibnya. Nek ngene terus aku ya apa? Fa'atla'ahu ala aibihi fahajarahu fastaghala binafsi. Beliau meninggalkan karir itu semua dan beliau hijrah dari Baghdad menuju ke Syam, ke Suriah sekarang. Dewe
Nah ndukure menorone Masjid Umawi. Ning kono ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Lah itulah. Jadi itu perjalanan spiritualnya Imam Ghazali. Aku ben wis tahu njero-njerokno perkara khilaf. Ora tambah dadi apik tapi tambah rusak kabeh. Wis kowe saiki aja terlalu mendalam lah. Nah, gitu. Pun ngoten niku wau didhawuhaken Imam Ghazali, "Fala yaghurrannaka qaulu may yaqul," maka janganlah kau sekali-kali tertipu oleh perkataan orang yang menganggap bahwa al-fatwa imadus syar'i. Dia menggaungkan sebuah semboyan, sebuah jargon. Fatwa, pemberian fatwa itu adalah imadus syar'i, adalah tiang daripada agama. Tapi ternyata dia apa? La ya'rifu ilalahu. Dia tidak mengetahui penyakitnya illa bi ilmil khilaf. Oh, masih dalam satu kata, dalam satu konteks. Maka janganlah kau sekali-kali tertipu oleh perkataan orang al-fatwa imadu syar'i wala ya'rifu ilalahu illa bi ilmil khilaf. Fatwa adalah memberikan fatwa, merupakan tiang daripada agama, karena orang tidak akan mengetahui kecacatan syariat kecuali dengan mengetahui ilmu khilaf. Jangan sampai tertipu dengan perkataan ini ya. Fa inna ilal al-madhhab madhkuratun fi ilmil madhhab. Karena sebenarnya kecacatan madhab itu telah disebutkan di dalam ilmu madhab, bukan di ilmu khilaf, tapi ilmu madhab. Jadi masing-masing madhab itu sudah mengetahui kelemahannya sendiri gitu sebenarnya. Jadi nggak perlu dipertentangkan. Paham ya? Gak perlu dipertentangkan, itu semua sudah terdapat. Misal madhab ini bilang A, madhab ini bilang B, itu sudah mengetahui kenapa kok milih A. Pertimbangan sudah ada semua di madhab, jangan dipertentangkan. Gitu lah. Masa kita sering mempertentangkan antara madhab ini, apian madhabmu elek. Lah ngono iku sing jenenge mujadalah iku ya nggak boleh. Itu namanya ilmu khilaf. Dalami masing-masing madhab nggak apa-apa. Karena itu semua sudah ada di masing-masing madhab. Wazadiyatu alaiha mujadalatun lam ya'rifu al-awwalu wala sahabah. Tapi kalau sudah masuk melebihi dari hal itu, melebihi dari mengetahui alasan-alasan kekurangan-kekurangan pada setiap madhab, itu akan menjadikan mujadalat, menjadikan perdebatan-perdebatan yang hal semacam itu tidak pernah diketahui pada era-era awal-awal kemunculan Islam, yaitu di eranya para sahabat dan para tabi'in. Sedangkan wakanu a'lamu bi ilalil fatwa, sedangkan mereka adalah orang yang paling tahu tentang ilmu fatwa. Bal hiya ma'anna ghairu mufidatin fi ilmi madhab daratun mufsidatun li dzauqil fiqih. Bahkan perdebatan-perdebatan itu ya, jadi gini rek, kalau menurut Imam Ghazali debat itu gak ada manfaatnya. Kalau kamu pengen mengetahui, pelajari satu. Jadi ojo debat dhisik lagi baca Fathul Qorib, itu keliru. Fathul Qorib tenan ono belajar tenan. Kamu akan mengetahui kekuatan dan kelemahan. Cukup itu. Kalau lebih dari itu kamu akan masuk pada ranah perdebatan. Kalau sudah masuk pada ranah perdebatan, itu enggak pernah dicontohkan oleh ulama-ulama salaf. Lah, bahkan dalam Imam Ghazali, bal hiya ma'anna ghairu mufidah, bahkan di samping tidak memberikan faedah, justru apa? Daratun mufsidatun li dzauqil fiqih, justru akan membahayakan dan merusak pada cita rasa fikih. Fa innal ladzi yashhadu dzalika hadasal mufti idza sahha dzauqu fi filqi la yumkinu tamshiyatu ala syutil jadal fi aktsaril amri wallahu a'lam bissawab. Intinya kajian pada kesempatan kali ini, hindari perbedaan. Kamu harus kuat pada satu sisi pengetahuan tanpa harus kemudian kamu pertentangkan dengan pendapat orang lain. Pokoknya hindari pertentangan. Karena kalau kamu masuk pada pertentangan-pertentangan yang begitu mendalam, yang tidak pernah diajarkan oleh ulama-ulama salaf, justru akan menyebabkan bahaya, penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Sing koyo ngono iku mbarang nggara atose hati. Naudzubillah wallahu alam
bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.